Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Naya Aninda dari program studi Ilmu Tanah, jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Di sini aku akan membagikan sedikit cerita kegiatan yang aku lakukan ketika aku mengikuti PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Tonton terus videonya ya. PKKMB Universitas Lampung diadakan selama 4 hari. Hari pertama dan hari kedua PKKMB dilakukan tingkat universitas, sedangkan hari ketiga dilakukan PKKMB tingkat fakultas, dan hari keempat dilakukan PKKMB tingkat jurusan. Hari pertama PKKMB Universitas Lampung terdapat 3 materi. Materi pertama berjudul Peran Kepolisian dalam Mengatasi Kejahatan Digital yang meliputi manfaat Undang-Undang ITE, contoh pelanggaran hukum di dunia maya, dan trik singkat untuk terhindar dari kejahatan digital. Materi kedua berjudul Membangun Karakter Mahasiswa sebagai Intelektual dan Anti-Bullying, yang isi materinya meliputi 1. Pengertian bullying, 2. Jenis-jenis bullying, 3. Lingkungan atau tempat yang sering terjadinya bullying, 4. Tujuan pendidikan karakter. Materi ketiga berjudul Penguatan Karakter dalam Perspektif Agama, yang materinya meliputi 1. Peran atau fungsi dari kearifan lokal dalam membentuk nilai-nilai keindonesiaan, dan 2. Kiat-kiat menjaga toleransi antar umat beragama. PKKMB hari kedua tingkat universitas terdiri dari 4 materi. Materi pertama berjudul Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang meliputi indikator profil pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kewajiban perguruan tinggi, dan tantangan dunia pendidikan selama pandemi. Materi kedua berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat, yang isi materinya meliputi 1. Permasalahan lingkungan hidup, 2. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, 3. Contoh manajemen resiko terhadap lingkungan hidup, dan 4. Upaya kampus sehat. Materi ketiga berjudul Etika dan Moral Kehidupan Kampus, yang isinya berupa 1. Karakteristik mahasiswa ideal, 2. Cara menjadi mahasiswa ideal, 3. Tipe-tipe karakter mahasiswa. Dan materi terakhir adalah materi 4 yang berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 di Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Isi materinya adalah 1. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan 2. Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. PKKMB Universitas Lampung hari ketiga tingkat fakultas terdiri dari 4 materi. Materi pertama berjudul Materi Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Era 4.0 dan Plagiarisme. Isi materinya terdapat 1. Kemajuan suatu bangsa, 2. Sistem pendidikan tinggi, 3. Kompetensi lulusan, 4. Peranan perguruan tinggi dalam menghadapi revolusi industri 4.0, 5. Fakta plagiarisme, dan 6. Akibat dan cara menghindari plagiarisme. Materi kedua berjudul Peraturan Akademik dan Kerjasama. Isi materinya meliputi 1. SKS dan tujuan SKS, 2. Beban studi mahasiswa, 3. Perbedaan sekolah dengan kuliah, 4. Tugas pembimbing akademik atau sering disebut juga PA, 5. Sanksi-sanksi akademik, 6. Tips cepat lulus, dan 7. Kegiatan yang ada di luar kampus. Materi ketiga berjudul Fasilitas dan UKT Mahasiswa Universitas Lampung. 1. Fasilitas Universitas Lampung meliputi perpustakaan, fasilitas olahraga, fasilitas asrama mahasiswa, fasilitas GSG, lab, dan sebagainya. 2. Fasilitas fakultas yang ada di Fakultas Pertanian. 1. Student Center, Gedung Dekan, Gedung Pascasarjana, Gedung Agribisnis, Gedung PTK, Gedung Aula F, dan lab. 3. Jadwal bayar UKT. Dan materi keempat berjudul Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa. Apa sih hak dan kewajiban mahasiswa? Pertama, hak mahasiswa adalah memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakat. 2. Memanfaatkan fasilitas akademik. 3. Mendapat bimbingan dari dosen. 4. Menyelesaikan studi lebih awal. Dan 5. Memanfaatkan jalur perwakilan. Sedangkan kewajiban mahasiswa meliputi ikut menanggung biaya penyelenggara pendidik, mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila, ikut memelihara sarana dan prasarana, dan
PKKMB Universitas Lampung hari keempat tingkat jurusan terdiri dari 5 materi. Materi pertama berjudul Profil Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unila, yang isi materinya meliputi ketua jurusan, sekretaris jurusan, dosen, dan staf yang ada di jurusan ilmu tanah, gambaran umum program studi dan visi misi program studi ilmu tanah, akreditasi, keunggulan, dan juga prestasi di jurusan ilmu tanah. Materi kedua berjudul Cakrawala Ilmu dan Prospek Dunia Kerja di Bidang Ilmu Tanah, yang meliputi 1. Cakrawala Bidang Ilmu Tanah, 2. Ilmu dan Teknologi, 3. Pilar penerapan IPTEK pada sistem pembangunan berkelanjutan, dan 4. Elemen dan rumusan kompetensi. Materi ketiga berjudul Kiat Sukses Belajar di Perguruan Tinggi, yang meliputi akademik, perbedaan SMA dengan kuliah, dan yang terakhir, manage yourself. Materi keempat berjudul Etika Mahasiswa di Lingkungan Kampus, yang meliputi etika, akhlak, dan juga moral. Materi kelima berjudul Penyampaian Kurikulum Program Studi Ilmu Tanah, yang isi materinya berupa 1. Kurikulum, 2. Visi dan misi program studi ilmu tanah, 3. Mata kuliah, 4. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 5. Kalender akademik perkuliahan, 6. Sistem SKS, KRS, KHS, dan transkrip nilai, dan yang terakhir standar proses dan penilaian pembelajaran.